Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian akhlak pagi ini masih tentang ujub, tapi yang akan dibahas adalah terapinya. Apa saja terapi untuk ujub? Bismillahirrahmanirrahim. Al-wasailu al-mu'inatu ala tarkil ujub. Wasilah-wasilah ya, yang menolong untuk meninggalkan ujub. Nah, ini kalau bahasa Arabnya begitu. Jadi terapi mengobati ujub. Yasifu Ibnu Hazm ila jal'ul ujub wa yaj'al ilajan aman yatadawa bihi kullu man usiba bihadzal da'il idal. Ini disampaikan oleh Ibnu Hazm ya. Terapi yang beliau kemukakan ini dipilih oleh pengarang sebagai terapi yang paling detail. Wal afatul qatilah, kata beliau, ujub itu penyakit kronis serta silent killer katanya. Afatul qatilah. Wa hadzal ilaj yumkin fit tafakkur fi uyubin nafsi. Ini harus kita renungkan. Ya, nanti akan disebutkan ini. Saya langsung aja ke anunya. Apa terapinya? Ilaju man a'jaba bi aqlih. Nah, tergantung motifnya. Nah, kalau motif yang membuat ujub itu adalah akal, kecerdasan, jadi orang merasa bangga dengan kecerdasannya, maka berikut ujubnya, terapinya. Fa in a'jabta bi aqlika, jika engkau kagum terhadap akalmu, fa fakkir fi kulli fikrah fikratin tamuru bi khatirika, maka renungkanlah tidak semua hasil pikiran itu benar ya. Wa fi adalil amanil taifati bika fa innaka ta'lamu naqsa aqika hina idzin, dan kesesatan yang akan timbul ya kalau kita berpikir salah. Jadi singkatnya, kalau kita ujub kagum terhadap akal kita harus sadar bahwa kemampuan akal itu terbatas. Tidak seluruhnya benar, tapi tidak seluruhnya salah. Jadi akal itu bisa salah, bisa benar ya. Nah, supaya kita benar atau peluang kemungkinan salahnya kecil, maka akal yang dipakai harus banyakkan. Ya, harus banyakkan, maksudnya jangan sendiri. Ya, jadi makanya dalam Islam ada musyawarah. Nah, musyawarah itu kan akal banyak orang. Nah, harapannya adalah hasil musyawarah itu mengecilkan peluang salah. Human errornya kecil karena musyawarah. Nah, maka itu materi-materi yang saya sampaikan juga saya pilih yang hasil lembaga ya seperti ini. Ini mausu'at. Jadi tentu yang ngarang ini tim, bukan 1-2 orang. Jadi keselamatan kita dari kesalahan itu kecil. Sebab kalau kesalahan itu dipublikasikan, itu kalau udah menyebar, mau ditarik lagi susah. Nah, itu ya. Jadi kalau kita kagum terhadap akal kita, sadarlah bahwa akal setajam dan secerdas apapun ada batasnya. Ya, seperti yang juga pernah
dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Peristiwa beliau dengan Nabi Khidir itu kan gara-gara beliau membanggakan akalnya. Ketika dalam sebuah majlis diceritakan tuh asal muasalnya kenapa Allah memberi pembelajaran, ya, mendatangkan guru yang luar biasa itu Nabi Khidir. Itu gara-gara di satu majlis orang bertanya, wahai Musa, siapa orang yang paling pintar saat ini? Ya siapa lagi kalau bukan saya? Ya kan Nabi Musa merasa beliau dinaungi oleh wahyu kan. Kalau nggak ngerti nanya kan enak tuh. Ya, kalau kita punya begitu kan enak kan. Seperti presiden kesalahannya kecil karena dia punya tim kabinet. Loh kok tanya saya? Jangan begitu, suka itu. Ya kan? Yaitu bahasa yang sederhana, sebenarnya sih dia jangan begitu ya, ketahuan anunya. Loh kok tanya saya? Ya tanya. Seharusnya jangan begitu karena dia tim. Jadi singkatnya seperti yang dikemukakan oleh Ihza Mahendra Yusril, sebodoh apapun seorang presiden pasti dia pintar karena dirubung oleh ahli-ahli. Kabinet itu kan ahli-ahli, ya. Begitu juga selemah apapun seorang presiden dia kuat karena dia adalah panglima tertinggi, ya kan. Kita lihat tuh prajurit itu tertingginya presiden berdasarkan undang-undang. Nah, kita kembali ke sini. Nah, apalagi kita kalau kita sendiri, sadarlah setinggi apapun, secerdas apapun, akal itu ada batasnya. Ini pernah dialami oleh Nabi Musa. Begitu juga dialami oleh Qarun. Ketika beliau disampaikan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Diberi nasihat, diberi masukan, jangan sombong. Jangan arogan. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang arogan. Apa jawaban Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya apa yang aku dapat berdasarkan akal, ilmu, ilmu yang aku miliki. Maka kita tidak boleh itu. Tapi pada tempatnya sih, ya, kalau kita di depan murid nggak boleh diem itu kan, ilmunya harus diperlihatkan. Kalau di depan murid mah, kalau di depan masyarakat kita harus menyembunyikan. Nah itu yang pertama. Kemudian kalau kita kagum terhadap akalnya, yang kedua adalah kagum terhadap kecerdasan. Saya sulit membedakan ya antara akal dan kecerdasan, tapi dibahas secara berbeda. Ilaju man a'jaba bi ra'yih. Terapi orang yang ujub dengan ra'yunya. Wa in ajabta bi araika fatafakkar fi sakhatika. Kalau kamu ujub karena pendapatmu, ya, perhatikanlah pengalaman yang pernah kamu jalani. Apakah semua pendapatmu benar? Kan pernah juga gagal. Kalau pendapatmu benar pasti sukses terus. Buktinya kamu pernah gagal, berarti pernah salah. Ya, keputusanmu itu ya. Wahfadha wala tansaha. Ingatlah selalu, jangan lupakan. Jadi kita diminta mengevaluasi. Kan sering saya mengatakan menjadi muslim itu syaratnya dua saja. Satu, mengupdate informasi yang terkini, baik dunia maupun akhirat. Kalau dunia banyak, medianya ada kan, koran. Sekarang udah jarang koran ya. Internet ya, medsos, dari Facebook, Twitter, Instagram, wah banyak lah pokoknya. Nah, kita bisa dapat dari snack video, nah itu juga ada. Cuma kadang-kadang mereka beritanya sudah expired. Kalau yang mau update ya itu Twitter ya, Twitter itu cepat. Terus Facebook mungkin ada siaran langsung. Nah, atau kita langsung sekarang sudah merembet ke WA,
WA itu bisa kita dapati. Ya, antara lain siaran-siaran langsung. Contohnya Anda kalau ingin tahu siapa dokter hari ini yang jaga di Hermina, dia sudah punya WA. Siaran langsung, dia setiap dia kirim. Cepat sekali. Yang kita tahu. Jadi jangan sampai nyampe ke sana, ya dokternya kebetulan nggak praktek, sakit atau libur. Nah, itu kan kita udah jauh-jauh ke sono kan. Nah, kita kembali ke sini. Jadi renungkanlah kelakuan Anda ya selama sampai dengan hari ini. Kan ada keputusan-keputusan yang gagal, tidak maksimal. Nah, itu berarti pikiran Anda itu tidak selamanya benar. Evaluasilah tuh ya. Inna khitaka aktsara min sawabik, karena langkahmu, kesalahanmu boleh jadi lebih banyak daripada benarnya. Nah, ada ucapan Imam Syafi'i yang terkenal, madhabi sawabun yahtamil khata, wa madhabu ghairihi wa madhabu ghairi ya khata'un yahtamil sawab. Pendapatku, madhabku benar, tapi bisa salah. Karena cenderung orang ego kan, membela pendapatku benar, bisa salah. Wa madhabu ghairi khata'un, pendapat selain aku salah, tapi bisa benar. Atau dalam bahasa lain, kita melihat orang lain itu dengan kelabu, bisa benar, bisa salah. Nggak boleh hitam putih. Kalau akidah kan hitam putih. Tidak tauhid, ya bukan tauhid. Bukan tauhid itu musyrik. Makanya orang kalau membahas tauhid biasanya galak. Musyrik, 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 musyrik. Tapi kalau kacamata yang dipakai kacamata fikih, oh yang penting ada dalilnya. Merujuknya kepada dalil, jangan kepada orang. Siapa yang ngajarin? Jangan begitu. Ada nggak dalilnya? Apalagi urusan ibadah mahdoh, ya. Ibadah mahdoh kan terikat 6 pas, ada pasnya itu 6 serba pas kan sudah tahu lah. Pas bilangan, pas waktu, pas tempat, pas cara, pas sebab, pas jenis itu. Terus pas, karena kita harus pas, maka kita harus tahu dalilnya. Kalau tidak ada dalil, kita diminta berhenti, diam, wakfu namanya, man'u itu ya. Jadi artinya kalau tidak ada dalil, kita dalam menghadapi ibadat mahdoh itu kita tidak bebas memilih. Yang diutamakan dalil. Tapi kalau selain ibadat mahdoh, hubungan sesama manusia, yang penting manfaat. Kalau tidak ada dalil larangan, manfaatnya ada nggak? Sekarang terapi man ajaba bima yuqaddimu mil khair. Terapi ujub kebaikan. Jadi kita pernah berbuat baik, bangga, ya, kita berjasa gitu kan. Nah, bagaimana terapinya? Wa in a'jabta bi khairika fatafakkar fi ma'asika. Kalau kamu ujub karena kebaikan yang sudah kamu lakukan, maka pikirkanlah kamu juga melakukan maksiat. Nggak dipikirin tuh, baiknya sih ya benar, tapi yang nggak baiknya kan ada juga. Nah, ya. Wa taksirika, dan kekuranganmu. Wa fi ma'aibika wa wujuhiha, serta aib-aib, hal-hal yang tercela yang pernah kamu lakukan. Memang kamu melakukan kebaikan, Anda melakukan kebaikan, tapi dalam waktu yang sama juga tidak kurang melakukan keburukan-keburukan. Pikirin tuh. Jadi ada plus, ada minusnya. Ya. Nah, kalau kita tahu bahwa kita tidak selalu plus, minus juga kita jalanin, ya udah kita sadar bahwa kita tidak perlu bangga. Ya. Tapi bukan berarti kita mundur ya, kita harus lebih perbanyak. Fallahi la tahaddanna min dzalika. Maka Allah akan menghukum ma yaghlibu ala khairika, apa-apa yang mengalahkan kebaikanmu. Wa ya'fa wa yufa ala hasanatika falyutil hammaka hina idzin min dzalik. Wa abdil minal ujub tangkisan li nafsika. Maka gantikanlah rasa bangga ya dengan kekurangan, memikirkan kekurangan. Kekurangannya banyak, jadi nggak perlu dibanggakan.
Kalau kita ujub karena ilmu, tadi kan karena kebaikan, ilmu ya. Wa in ajab tabi ilmika fa'lam annahu la khislata laka fihi wa annahu mauhabatun minallah mujaradatan. Kalau Anda ujub karena ilmu, maka ketahuilah ya, ilmu yang Anda dapat itu dari Allah. Ya, tanpa pemberian Allah Anda tidak punya ilmu. Wahabaka iyaha rabbuka ta'ala, yang diberikan oleh Tuhanmu. Fala tuqabiluha bima yaskhata. Jangan kau hadapi dengan sesuatu yang membuat Allah murka. Ya, dan dipamer-pamerin gitu kan. Itu sebenarnya punya Allah saja, sama dengan kegagahan kita. Kalau kita dilihat pakai X-ray, kan tidak lebih sebagai tulang kita. Kalau orang lihat nih, ya, pakai sinar X-ray yang di rumah sakit, tubuh kita kan tulang, ya, jadi tidak ada yang bagusnya. Wa alam anna katsiran min ahli khirsi alal ilmi yajiduna fil qiraah wal akbab ala darsi wa talab tsumma la yursaquna min khattan wal ya'mal dzul ilmi anna law kana bil akbab wahdala kana ghairu ma fawqahu. Jadi kalau Allah tidak berkehendak, maka ilmu yang kamu miliki tidak bermanfaat. Manfaat atau tidaknya ilmu itu juga pemberian dari Allah. Kadang-kadang sedikit manfaat, tapi kadang orang punya segudang ilmu, orang nggak mau, ya nggak mau undang dia, nggak mau denger dia. Nah, itu karena sering ujub ya. Kemudian ujub karena syaja'ah, keberanian, wanten. Ya, kalau kita ujub karena wanten, wa in a'jab tabi syaja'atika fatafakkar fi man huwa asya'u minka. Maka ketahuilah ada orang yang lebih daripada Anda. Ya, kalau Anda membanggakan keberanian, yang berani lebih, ada yang lebih berani daripada Anda. Sumanzur fi tilkal najdah allati manahaka Allah Ta'ala fima sarraf taha. Fa in kunta sarafta fi maksiat fa anta ahmaq. Kalau keberanian Anda dipakai untuk maksiat, Anda berani berbuat maksiat, maka itu adalah sebuah kebodohan. Li'annaka badzalta nafsaka fi ma laisa bithamanillaha, karena Anda sudah melakukan hal yang tidak ada gunanya, malah mengurangi nilai, itu kan? Wa in kunta sarafta fi ta'atin faqad afsadatha bi ujbika. Kalau Anda lakukan keberanian itu untuk ketaatan, berani orangnya, tapi untuk ketaatan, maka keberanian Anda akan mengurangi nilai, rontok gara-gara ujub. Summa tafakkar fi zawali angka bi syekh. Ingatlah, kekuatan ya yang memicu Anda berani suatu saat akan berkurang karena faktor umur. Nanti juga Anda akan lemah. Ingatlah, ada masanya. Wa innaka in ishta fatasiru fi adadil iyal wa kasabiyi dha'fan. Dan jika Allah beri umur cukup banyak pada Anda, suatu saat Anda kayak anak-anak katanya. Ada orang preman ya bicara pada saya sangat takut pada anak muda katanya. Kenapa? Ya, waktu saya dulu kalau ketemu orang yang maksiat lah, main itu aja, main hantem aja, melihat orang minum langsung gaplok aja, langsung diselesaikan sama dia. Setelah saya tua, kan anak muda yang dulu saya larang itu kuat itu aja. Waduh, kayak apa ketemu di jalan saya dijorokin gitu. Jadi ketakutannya begitu, apalagi setelah saya punya anak perempuan katanya. Kata dia itu, kayak apa kalau dia mau nikah? Siapa bapakmu? Si fulan. Oh itu katanya. Nah, itu pada ngeri nantinya, nggak mau besanan nama saya. Jadi karena ulah saya, anak saya kena getah. Wah, saya nggak mau lah. Nah, itu dia bertobat karena itu. Iya, kok bapaknya begitu? Ah, enggak lah. Gitu. Jadi bapak menjadi penghalang bagi anak, mencemarkan anak gara-gara bapak. Waduh, janganlah. Jadi gitu katanya dia. Saya tobat karena itu.
Nah, selanjutnya ujub karena jahin, popularitas. Ya, suatu saat ada seseorang yang kebetulan nasibnya bagus, dia populer. Populernya banyak karena punya keahlian, punya kekuasaan, kan? Kaya atau menjadi penguasa. Terpilih kebetulan. Sehingga ya Anda punya banyak teman. Kemana-mana selalu ngikut tuh pendukung-pendukungnya. Tapi jangan lupa musuhnya juga banyak. Hati-hati. In kunta malukal ardu kulluha wala khalifata alaika wa hadza ba'idun jiddan fil imkan. Ingatlah, walaupun Anda mewarisi bumi, ya, nanti suatu saat ada akhirnya. Tuh, kalau Anda ujub karena populer, nanti akan luntur populer itu. Ya kita lihatlah, orang-orang yang pernah manggung itu udah sadar. Yang sadar mah bagus. Yang sadar bagus. Contoh salah satu yang sadar saya sebut Haji Bolot. Haji Bolot itu meskipun pelawak-pelawak begitu, orangnya hidupnya sederhana, tapi kaya raya dia. Saya dengar itu punya kontrakan berapa ratus itu. Semua anak mantunya dihajikan sama dia, dikasih rumah satu-satu. Udah gitu dia nggak pernah naruh uang di bank. Jadi kok pikirannya Anda aja belum tentu bisa itu. Ya, pokoknya jangan ke bank lah gitu. Jadi pantesan dalam setiap adegan itu pasti ada bagi amplop. Mana nih? Nah, itu bayaran dia itu. Cash. Jadi dia nggak mau pakai giro, itu nggak mau. Pakai uang giral ya istilahnya. Disebut uang giral. Pakai giro atau pakai cek dia nggak mau. Kalau transfer dia nggak punya rekening. Dia cerita sendiri di wawancara itu. Jadi bagaimana Anda kok bisa sehat gitu? Ya saya nggak buruk sangka sama orang, hidup tenang, sederhana. Itu yang pinter. Ketika popularitasnya menurun, dia sudah punya semuanya. Tapi berbeda beberapa orang, ya mungkin di tengah-tengah kita juga banyak lah, yang dulu menjabat ini, menjabat itu, setelah turun nggak punya apa-apa. Iya. Dan menjadi sampah, bikin ruwet orang gitu loh, ngeruwetaken. Nah kalau sudah ngeruwetaken kehadiran itu pasti dihindari temennya, takut lah, ya kan? Takut dia ngemis dan sebagainya. Itu yang terjadi. Kita harus hati-hati mengelola hidup ini. Kalau orang Islam itu harus tepat waktu. Ya, di waktu tertentu kita harus haji. Haji itu nggak kira-kira lamanya nunggunya. Ini sudah harus menjadi perhatian khusus buat kita. Karena begitu datar 30 tahun. Mana ada orang nunggu berangkat ke satu tempat sampai sebegitu lama, maka kita harus manage dengan baik supaya kita bisa berangkat. Bagaimana caranya? Ya, kan itu masuk rukun. Kan rukun Islam itu kan. Jadi kalau masalah mampu tidak mampu, sejauh mana Anda mengukur kemampuan? Wong nggak usaha bilang nggak mampu. Nantilah kalau dipanggil. Ya kapan dipanggil orang daftar aja enggak? Ya, sampai kapanpun tidak mungkin raja membagi tiket buat Anda. Wong yang sudah bayaran saja perlu 1-2 tahun untuk berangkat, yang haji furada, haji plus. Ya, itu butuh 1-2 tahun untuk berangkat. Ratusan juta. Nah, jadi itu ya. Kemudian kalau Anda ujub karena harta, wa in ajab tapi malika fahadi aswa maratibul ujub. Ini adalah ujub yang terburuk katanya itu. Kalau Anda pamerkan harta, ya, punya harta banyak, Anda menjadi bangga, tapi kadang-kadang harta itu untuk pamer. Kan dalam Al-Qur'an itu dikritik. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a. Siapa humaza lumaza? Orang yang tercela. Alladzi jama'a, orang yang suka ngumpul-ngumpulin malan, harta, wa'addada, ngitung-ngitungnya, demen ngitungnya. Ngitung lagi, properti banyak, kunci banyak, dibawa kemana-mana. Hidup melarat. Mati nggak dibawa,
Tuh. Ada yang terinspirasi dengan kasus ini, ya, melihat, waduh, kaya nggak dibawa, yang tadinya pelit jadi nggak pelit tuh. Ketika ya bagus, waduh saya nggak mau begitulah, nah, itu jadi nikmati. Dulu ada teman saya yang kebetulan join dengan saya, dia begitu. Terus temennya ngeritik, punya duit nggak dipakai, lihat si fulan itu ngitung duit bro, nggak taunya sakit. Duitnya akhirnya kepake buat biaya pengobatan. Buat apa begitu? Lebih baik kita nikmati. Nah sekarang dia, jadwal touringnya kemana-mana, masa tuanya. Ya, tempat-tempat yang indah, tempat ibadah dia nggak lupakan, rajin dia. Tuh, kita mestinya begitu. Hari-hari begini nih, ya, hari-hari ini kita kepengenkan endingnya itu happy ending, husnul khatimah, happy ending. Itu harus di manage, ya, supaya kita umurnya diberi banyak, jangan stres. Udah, ngapain dipikir terlalu lama? Kalau dipikir nggak dipikir tidak berubah, ngapain dipikirin? Mikirin aja. Tapi ada orang yang disudutkan harus mikir. Utang udah di depan nih, udah, ya kan? Sudah harus jatuh tempo, waduh kepikiran itu gimana, ngambil sana ngambil sini, akhirnya gali lubang tutup lubang, gali lubang, kapan mau selesai? Paling stres utang sebenarnya. Yang kedua sakit, apalagi kalau penyakitnya penyakit nggak biasa yang menuntut perhatian lebih banyak. Kalau penyakit tua yang paling muda itu sebenarnya diabetes, asal jangan terlalu parah, ya. Artinya belum sampai komplikasi, karena diabetes itu penyakit yang diminta untuk mengurangi saja, bukan dilarang. Gula emang nggak boleh, boleh, cuma jangan banyak. Kan tubuh kita juga perlu gula, kan? Kalau kita nggak ada gula lemes, karena ada hiperglikemik, ada hipo. Hiper tuh lebih dari ukuran, tapi kalau kurang juga sama, bisa meninggal. Contohnya kita nggak mau gula sama sekali, nggak mau makan nasi, nggak mau makan roti, pokoknya yang karbohidrat, turun darahnya, turun drastis, sama, bahkan gejalanya lebih parah. Saya soalnya pernah wawancara, ya, jadi ada teman kita yang lupa minum obat, didobel sama dia. Jadi kemarin nggak minum, dia, waduh lupa, jadi didobel hari ini. Akhirnya menggigil katanya, lemes, bawa ke rumah sakit, hipo, kekurangan gula. Tapi kalau hipo, pengobatannya mudah, tinggal minum sirup aja. Karena kurang gula atau makan enak, nanti gulanya nambah. Jadi tubuh kita ini kalau di masa muda mesinnya masih bagus, pankreasnya, jadi BD filter. Tapi kalau sudah masa tertentu dia udah lemah. Sehingga ada gula, waduh banyak amat nih, kebanjiran gula, dia nggak kuat, akhirnya masuk ke darah, itu penyebabnya. Kalau masuk ke mata jadi lamur, masuk ke jantung koroner, masuk ke ginjal gagal ginjal, begitu. Jadi yang disebut dengan umul khaba'ith, induk dari segala penyakit, itu berasal dari darah, seperti yang saya pernah katakan. Nah ini nggak selesai, saya akan bahas selanjutnya yang hadis berasal dari Jami' Akamil, ya, beberapa waktu yang lalu menjelaskan tentang duduk tawarruk. Nah supaya kita tidak meraba-raba, salah satu bentuk tawarruk yang dicontohkan oleh Nabi, ini hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada fi shalah ja'ala qadaman yusra baina fakhdhi wa saqi. Saat saya menerima penjelasan dari penulis buku ini, saya juga belum pernah mempraktekkan, ya. Kata beliau, Rasulullah pernah kedapatan waktu tawarruk, ya, dia meletakkan telapak kaki kiri di antara paha dan betis.
Ini memang belum pernah saya praktekkan, saya pernah ngomong itu. Bagaimana ya Rasulullah begini? Saya pernah bingung kan. Dan memang kenyataan begini. Wa farasha qadamal yumna, kemudian melembrehkan kaki kanannya. Jadi begini. Ya, contohnya. Biasanya kita tawaruk kan begini. Ditegakin ini, ya kan? Ini standar nih, standar. Ininya ke kiblat. Kenapa ini ke kiblat? Kalau Anda begini, ini cenderung miring. Kan kita lihat sholat orang miring tuh. Ya kan? Tapi kalau diganjel begini, Anda akan tegak. Coba aja. Benar berarti. Ya, jadi telapak kaki ini harus ke kiblat. Kanan ke situ, kiri ke situ. Tapi yang dimaksud tawaruk ini bukan itu. Tawaruk ini dilembrehin. Tuh, gini. Ininya ditaruh di sini. Tuh. Ini kan aneh. Dulu saya waktu pertama kali Islam, dalam praktek sholat, kata Kiai, udah kamu ke masjid, lihat aja orang sholat. Saya pernah kesakitan, kenapa? Ini di sini, saya taruh di sini. Waduh, kok sakit amat ya? Ternyata dilembrehin. Tuh, ya kata di sini penjelasannya ada nih. Ya, kata dia, ini adalah salah satu contoh tawaruk Rasulullah SAW. Tapi ada bahasan karena dia nggak mengerti. Kalau begini kan angel ini, kan? Maka ada yang memberikan komentar, ini salah satu terapi dari Rasulullah. Duh, saya aja kram ini. Coba Anda coba. Kalau nggak biasa kram. Ya, ini begini katanya. Gini kan faktor kebiasaan ya. Ini salah satu terapi, kata salah satu pengarang. Karena dia nggak mudeng, kenapa Rasulullah mencontohkan? Pokoknya dalam soal ibadah, kalau ada dalil, kita harus diem, nggak bisa milih. Nah, bentuk-bentuk tawaruk Nabi itu bukan satu. Bisa begini, bisa salah satu yang standar tuh begini. Jadi itu standar ini. Makanya kalau jadi imam saya begini, diwadani, Pak kok begitu? Kan saya kalau selalu jadi imam cenderung, apalagi sholat-sholat yang publikasinya cukup luas seperti Jumat, selalu saya mengawali Fatihah dengan bismillah. Sebab saya pernah mimpin sholat Jumat, ditanya sama orang, Bapak kenapa nggak pakai bismillah? Bapak nanya begitu, sebelum saya jawab, saya nanya lagi pada Bapak, kenapa saya nggak boleh nggak bismillah? Maksudnya bukan nggak bismillah jaharnya. Kalau Bapak nanya saya, kenapa Bapak tidak menyaringkan bismillah, disaring nyaring, maksudnya dibaca nyaring, jahar. Sekarang saya tanya lagi, kenapa harus nyaring gitu loh? Bapak kan juga harus mikir jawabannya, saya juga mikir. Nah saya jawab, karena Rasulullah lebih antara menjaharkan dan tidak menjaharkan lebih banyak diam. Lebih banyak sir. Kalau bahasanya, kalau nggak dikeraskan namanya sir, kalau dikeraskan namanya jahar. Antara jahar dan sir, Rasulullah lebih banyak sir. Tapi bukan berarti sir terus. Kadang-kadang jahar. Nah, kalau untuk saya, kata Syekh Utsaimin, sebaiknya kita jangan berkreasi. Kalau ada keterangan Rasulullah kadang sir, kadang jahar, kita juga begitu. Kadang sir, kadang jahar. Bukan kita nggak punya pendirian, bukan. Jadi sudah combine. Tuh, salah satu bentuk tawaruk kita, kata Syekh Utsaimin, fatwanya, sebaik dia combine. Kadang begini, kadang begitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita taat pada Rasulullah. Sama dengan doa iftitah. Kan kita terima doa iftitah kan ada wajah tu wajahiyah. Ada Allahumma ba'id baini. Ada lagi apa itu? Tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ada lagi bentuknya. Jadi redaksi-redaksi iftitah ini dari Rasulullah banyak. Terus yang kita baca yang mana? Dibaca bergantian. Kadang baca ini, kadang baca itu. Sama dengan ini, sama dengan surat. Kan Rasulullah tidak memastikan membaca surat tertentu kecuali di Jumat, di seputar Jumat. Ya kan? Di seputar Jumat, Maghrib, Kemis, malam Jumat, itu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Isya-nya, nah, dari Kamis nih, ini contohnya Kamis nih,
nanti Isya, sunnah Rasulullah membaca Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Isyanya. Kalau maghribnya nggak ada ketentuan. Paginya Jumat, Anda sudah tahu lah, yaitu surat 32 As-Sajadah, ya, rakaat kedua surat Al-Insan 76. Nah, Jumatnya bisa milih. Nah, yaitu Anda boleh pilih 2 paket. Boleh Al-Jum'ah, rakaat keduanya Al-Munafiqun, atau Sabbihisma rabbikal a'la, Al-Ghasyiyah, atau ada 3 pilihan. Surat ke-50, surat Qaf, rakaat keduanya surat Al-Qamar 54, Iqtarabatis Sa'ah. Nah, itu Anda pilih. Nanti Isya'nya, ya, maghribnya itu sunnah membaca Al-Falaq An-Nas. Sunnahnya itu yang ditentukan oleh Rasulullah. Begitu juga di Jumat kita sunnah membaca surat Al-Kahfi. Bukan untuk pengimaman, bukan baca umum. Ya, itu sunnah-sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah itu di seputar Jumat. Kemudian orang yang ingin terhindar dari azab kubur diminta banyak-banyak membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Nah, itu aja petunjuk dari Rasulullah. Nah, kita kembali ke sini. Keterangannya begini. Kita kan hanya dengar saja ya. Kalau ini referensinya dari mana? Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Nomor hadis 579. Ada 2 riwayat. Kemudian dari Utsman bin Hakim. Ya, haddatsani Amir bin Abdullah bin Zubair dari bapaknya. Riwayat yang kedua dari Ibnu Ijlan. Jadi ada 2 riwayat. Ya. Ini juga disampaikan oleh Muslim. Maka kemudian beliau berkomentar, farasya qadamul yumna wal ma'ruf min ahadits sahihah nasbu qadamil yumna. Yang umum dari hadis tentang tawaruk ini, telapak kaki kanan ditegakkan, kata dia. Yang standar telapak kaki kanan ditegakkan dia ini. Tapi di hadis ini dilembrehin ini. Dan ininya bukan di sini, di sini. Nah, ini kalau menurut saya susah ini. Tapi kalau menurut Anda gampang, ini salah satu terapi, ya. Syekh Utsaimin mengatakan sebaiknya kita menangi gitu loh. Tahu nggak menangi? Mengalami. Ya, pernah nyoba gitu. Semua hadis-hadis yang sahih kita kalau disuruh ya sesekali kita pakai gitu. Tapi jangan terus-menerus. Yang standar itu tadi. Tadi saya ceritakan kenapa saya pernah ditegur begitu, yaitu saya tidak mau setelah menjadi khatib ditegur begitu. Nanti orang yang Jumat itu merasa, sholat saya nggak sah. Nah, jangan begitu. Karena Jumat itu kan mengikatkan. Yang kedua, saya pernah ditegur tentang doa. Bapak kok nggak doa, katanya. Nggak doa. Tadi kan saya ucapkan Robbana atina, Robbana la tuzigh. Itu doa ya Pak? Ya itu doa. Jadi dia yang nggak ngerti. Jadi yang dimaksud doa sama dia itu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya. Makanya saya setiap khutbah dicantumin, khawatir ada yang begitu. Itu. Ya, jadi orang memahami doa itu berdoa untuk yang sudah meninggal, yang masih hidup gitu itu. Itu Allahumma ighfir lil muslimin itu. Makanya setiap khutbah saya cantumin. Jadi saya pernah mengalami ditegur orang. Oh begitu maksudnya. Nah ini kalau dijelaskan lebih dalam lagi, saya periksa ini apa maksudnya begitu ya. Nah, kata di sini, kata beliau ini ya. Fala'alahu farasya taratan libayani jawas. Ya kata pengarang ini, boleh jadi tawaruk beliau ini memang dibuat berbeda-beda, ini menjelaskan kebolehan. Jadi letak kaki seperti apa, mungkin ada yang bermasalah. Ya, dilembrehin. Nah, itu kata fatwa Syekh Utsaimin di dalam syarah Bulughul Maram.
sekali-kali menangi katanya. Begini begitu, begini begitu, sama dengan iftitah. Jangan Allahumma wajah tu wajahiyah terus. Sesekali Allahumma ba'id. Sesekali redaksi yang lain. Itu jadi kalau dari Rasulullah kombinasi, kan saya pernah ngomong kalau dari Rasulullah berwarna, kita juga berwarna. Tapi kalau dari Rasulullah satu, ya kita satu. Dari Rasulullah dua, kita dua. Gitu. Itu yang benar. Jadi jangan memastikan seperti ada salah seorang teman saya, dia ngajar, lalu dia ngomong, pokoknya orang yang iftitahnya bukan Allahumma ba'id, sesat. Loh, dengan pengetahuan yang serendah itu dia menyesatkan orang. Anda salah, jadi memang ada riwayatnya. Ya. Sama dengan makmum pada bacaan keras, ya contohnya subuh, maghrib, isya. Ketika imamnya baca keras, baca Fatihah enggak? Syekh Utsaimin, Abdullah bin Baz, Saleh Fauzan mengatakan baca. Nah, karena saya ngeri ya, nah, itu ada hadis yang nggak bisa dihindari. Suatu saat begini, dalam sebuah hadis nanti kalau kurang jelas akan saya bacakan literaturnya. Kurang lebih begini, gambarannya. Rasulullah pernah menegur ketika beliau selesai memimpin sholat berjemaah. Tadi saya dengar ada suara-suara setelah beliau selesai. Siapakah di antara kalian yang tadi bersuara? Saya ya Rasulullah. La taf'al, jangan ulangi. Illa bi ummil kitab, kecuali ada kecualinya ini loh. Ini hadis sahih. Kata Syekh Utsaimin, saya tidak bisa menghindari. Dulu saya berpaham Fatihah nggak perlu dibaca ketika imam baca. Tapi setelah ada hadis ini, saya nggak bisa menghindar. Kata beliau begitu. Ya. Nah ini, jadi itu yang beda dengan kita. Itu ya. Jadi beberapa yang sempat jadi kasus lah di sini. Nah, saya cermati, saya karena suka neliti di rumah. Kalau ada kasus saya semakin dalam, periksa di rumah. Ini kan saya nggak hafalannya kurang ya. Jadi tapi literatur cukup. Sama dengan kemarin juga sempat mencuat tentang kurban. Akikah. Kan nggak biasa itu. Akikah selain dari kambing boleh nggak? Setelah saya dapat berita, saya cari di rumah. Nah, ternyata saya dapati boleh. Bukan sekedar boleh, sama dengan kurban. Kalau sapi boleh 7. Jadi kan saya 7 bayi nih, berlain-lain. Udah kita barengan aja, boleh sapi. Kalau Anda mau tahu cari dalilnya, nanti saya carikan. Karena itu saya bilang, Anda nggak punya catatan, saya nggak punya catatan, jadi susah. Nah ini kalau dilihat dalilnya. Jadi saya terkoneksi dengan lembaga syekh. Nah, saya tinggal nanya pakai bahasa Arab. Hal yajuzu ayyudahya bil bakar atau akikah bil bakar, boleh nggak akikah dengan sapi bahasa Arab? Dia akan jawab bla bla bla. Dalil-dalil yang berikut dalil-dalil. Ini kalau waktunya cukup ya. Nah itu kalau tentang ini saya bacakan nih. Jadi kita tidak melayang-layang tanpa dalil. Nah ini kalau saya membacakan, lis salati sifatun wa hayat waradat anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat itu mempunyai cara yang dicontohkan oleh Nabi dengan berbeda-beda. Jadi Nabi mencontohkan pada sahabat ini begini, kepada ini begini. Ketika nyampe ke kita kan ini nyampe semua, enti sing bener ke? Ya kan? Atau sana ngotot begitu, sini ngotot begini, itu kan? Nah ini kata, lalu Nabi memberi pedoman diantaranya nih, ya saya potong saja. Kata beliau, adkhala rajul yusra, seseorang beliau memasukkan kaki kiri antara paha dan betis, antara paha dan betis kanan. Tuh, tadi tuh prakteknya.
Wa farasha, dan beliau ngelembrehaken tuh. Bahasa Indonesianya apa? Ngelembre. Begitu maksudnya. Selain dari pasang, tadi kan kalau pasang kan begini. Tegakin. Nih, ini yang normal begini nih, yang standar. Kaki ininya ke situ. Jadi buat ganjel. Sebab kalau Anda nggak ganjel tuh cenderung miring. Coba aja. Ya kan? Nah, maka diminta telapak ini ujung kaki, ujung telapak ini ke kiblat. Nah, ke kiblat ya begitu. Bukan begini. Kalau begini kan ngadep ke sono. Ya kan? Ya, mencong. Kalau ini ke kiblat. Nah, saya pernah, oh ya benar Rasulullah itu. Jadi kalau begini berarti kita nggak miring. Tapi kalau begitu pasti cenderung miring. Karena beban tubuh ke sini. Begitu ganjel, nggak miring. Saya suka ngaca di sini nih untuk mempraktekkan. Anak-anak kan guyon itu di belakang. Mereka kira kita nggak tahu, kita bisa ngaca di sini. Karena dia ribut, kita nggak bisa ngelihat ke sini ke belakang kan. Siapa yang ribut? Nggak boleh. Si dia kira nggak tahu kita. Iya, ada kaca sebenarnya kan cukup anu. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kata ini, ya, sarahnya ini yang lebih besar. Jadi beliau meletakkan kaki kiri, ini kaki telapak kaki kiri ini, ya, di antara paha dan betis kanan. Nih paha dan betis kanan, berarti di sini tuh. Ya. Kemudian wa farasha, kemudian dia ngelembrehin telapak kaki kanan. Jadi kaki kanannya nggak ditegakkan, tapi kalau tegak pasti menceng begini. Iya pasti. Nah, begitu rupanya. Ini salah satu cara. Ya memang aneh. Tapi kembali kalau wahyu, kita diam. No comment, tidak boleh begitu. Yang ada adalah turuti. Ya. Jangan-jangan salah yang salah, ya Anda cari, tugas Anda nyari. Jangan-jangan penafsiran saya. Tapi ini jadi ini adalah salah satu bentuk tawaruk yang diajarkan oleh Rasulullah. Tuh. Kata pengarang, boleh jadi ini salah satu bentuk terapi yang kita nggak pernah tahu. Ya karena Rasulullah tahu betul di antara umatnya ada yang sakit ini, sakit itu beliau ajarkan. Boleh jadi, tapi boleh jadi ini berasal dari pengarang. Tuh kata dia. Wa fil hadis masjid jurus ala hayati. Hadis ini menginspirasi pada kita duduk tawaruk dengan cara yang dicontohkan Rasulullah. Tadi itu. Kemudian wa fi ihtimam sahabat radhiyallahu anhum binaqli kafiyati Rasul. Sahabat itu sangat kepo dengan petunjuk Nabi. Apa aja dilihatin secara teliti. Jadi sampai letaknya di mana dia sangat teliti. Ya, itulah. Jadi Anda nggak usah kehilangan dalil. Nah, kalau ada orang yang begitu ya sudah umum. Saya juga nggak pernah makin lihat, ada yang mempraktekkan. Ya sudah, jangan ditanya siapa gurunya, jangan dalilnya gitu. Kalau Anda tanya guru berarti Anda subjektif. Si petoakan tasinganu. Referensi. Saya insya Allah ya akan mencari yang benar. Tapi itu tadi kebenaran seseorang itu kan relatif, semampunya saya. Jadi untuk referensi saya sudah siapkan di rumah itu Syarah Fathul Bari. Ya, Fathul Bari yang saya siapkan. Fathul Bari yang paling banyak. Jadi edisinya banyak, yang paling bagus. Khawatir nanti diwadani orang kan fotokopi itu palsu. Takutnya begitu doang. Nah, yang kita kutip ini, saudara, ini namanya Jami' Kamil. Dia mendefinisikan buku himpunannya Jami' Kamil. Jami' ini himpunan, Kamil ini sempurna. Udah himpunan sempurna, berarti udah tepat ini. Komplit gitu. Jadi nanti apa saja yang Anda jumpai yang aneh-aneh pasti ada di sini. Cuma nanti belum gilirannya. Nah, contohnya akikah nanti bab akikah pasti ada.
Makanya kadang-kadang kita lihat kok ada keterangan yang nggak umum gitu. Ya itu dia pengetahuan dia yang sangat luas. Cuma kita periksa pengetahuan ini benar apa enggak itu. Kita periksa, kita bandingkan dengan dari buku lain. Itu aja. Kalau ada keterangan ini dia kan memberikan keterangan semuanya, data yang lengkap. Ya, speak by data katanya. Wa qalu ja'ala qadam yusra faqdi wa huwa hay'atu tawarruk. Dalam hadis yang disampaikan Ibnu Umar, wa aqadahu salasan wa khamsin. Beliau membentuk jarinya itu 35. Jarinya membentuk 35 katanya. Angka 35. 35 yang maksud ini 3 ini nih, telu nih. Kan kayak angka telu gitu. Terus 5-nya tuh ini kan 5 begini. Anda kalau melihat 35 atau 53 ini membentuk 3 ya. Mungkin dilihat dari sana ya. Dilihat dari depan, beliau membentuk tangan kanannya 35. 3 ini, ya kan? Kan Anda lihat 3 kan begini, angka 5-nya ini, tuh. Jadi begitu. Jadi beliau begini. Kayak Arab, nangkap kinjeng. Ya, enggak lah. Kan ini kalau ada lihat kan ini 35 nih, ini kan 5 begini. 35 katanya. Di sini begitu. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, wa fi hadis Ibnu Zubair asyara bi usubi sababah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Zubair, beliau memberi isyarat dengan telunjuknya. Jadi isyarat dengan tujuh. Wa wada'i pahamahu ala usbil wusta. Kemudian jempolnya ya, jempolnya dilekatkan ke jari tengah. Tuh. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Zubair. Jadi telunjuknya dikedepanin, ya, kemudian ininya dilekatkan jari tengah. Berarti begini. Di hadis yang lain ditambah lagi yad'u. Beliau memberikan isyarat berdoa, sehingga Syekh Utsaimin berpendapat kita mengacungkan gitu, diginiin ketika berdoa. Contohnya Allah Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Assalamu alayna. Ya. Kemudian apa lagi? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri. Nah, setidaknya dalam satu paket sholat itu sampai berakhir salam ada 8 kali disentakkan. Begitu menurut Syekh Utsaimin dalam Ad-Darb, ya, dalam fatwanya. 8 itu apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. 2 ya. Terus apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus apa? Ulang. Ana wolu je. Allah ya benar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terus ada Allahumma barik kan? 4 tuh. Kemudian berlindung dari 4. Jadi 8. Itu fatwa beliau. Ya kalau fatwa Anda boleh ikut atau boleh enggak, itu kan namanya fatwa. Tapi itu ijtihad dari bukan kaleng-kaleng ya. Itu ulama internasional. Nah, itu. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan waktu asyhadu alla ilaha illallah dijengatin. Apa setelah dijengatin ngelumpruk lagi apa enggak begini? Begini lagi apa enggak? Ini enggak ada keterangan. Apa jengat terus begini? Ya. Jengat aja bahasa Indonesia susah. Ya. Kalau nuding kan begini, jengat ini loh. Ya apa ini turun lagi apa melumpruk lagi apa enggak itu? Apa enggak apa sampai salam? Ini enggak ada keterangan. Setelah jengat itu. Nah, tadi itu makanya kita menjadi muslim mengupdate informasi, mengupgrade diri. Kalau sudah ada informasi valid, ya kita berubah. Itu benar. Jadi nggak usah segan-segan, nggak usah malu. Kalau ada dalil kita tunduk pada dalil. Yang penting itu ada dalilnya apa enggak. Jadi Anda harus membedakan antara fatwa dengan dalil. Dalil dari Rasulullah begitu difahami oleh ulama berbeda. Nah ini namanya ijtihad. Ya, namanya ijtihad itu contohnya itu yang terjadi perbedaan lah. Subuh ini kunut apa enggak sih?
Yang kunut ada dalilnya, yang enggak kunut juga ada dalilnya. Yang ada dalil itu bukan bid'ah. Kan ada kesalahan tuh, seorang mujtahid mengatakan bid'ah. Tidak, bukan bid'ah, itu perbedaan. Jadi khilafiyah dengan bid'ah itu hal yang berbeda. Kalau khilafiyah berbeda sudut pandang. Contohnya tentang kunut. Yang berkunut mana dalilnya? Dia mengatakan Rasulullah selalu berkunut. Dan sampai kemudian tiba beliau tidak kunut lagi. Kemudian ada tambahan illa subha. Kecuali subuh. Beliau selalu kunut sampai kematiannya. Nah, itu dalil ini. Kemudian yang tidak berkunut, tahu nggak dalil ini? Tahu. Cuma dia mengatakan, dalil itu lemah. Tuh. Sira ngomong lemah orang kita. Jadi nggak ada selesainya, si pembawa berita sudah meninggal. Ya Rasulullah, karena sabdamu ini ada yang kunut, ada yang nggak kunut. Ini yang benar yang mana? Nggak bisa ditanya. Ya kan? Yang benar yang mana sih? Ini supaya terjadi persatuan ya Rasulullah. Kunut. Gak usah. Gitu kan. Nah, itu terjadi perbedaan. Jadi kita harus maklum sehingga akibatnya apa? Kalau orang meyakini sholat subuh nggak pakai kunut, sholat subuh itu kunut adalah bid'ah. Ketika dia diimami oleh orang yang berkunut, dia harus berhenti. Akibatnya tuh berbeda, sudut mindsetnya berbeda. Kalau dia menganggap kunut itu bid'ah, ketika dia dipimpin, waktu itu dia jadi makmum, boleh jadi pendatang, ya kan? Imamnya kunut, dia harus berhenti karena itu bid'ah, nggak boleh. Berat jadinya. Tapi kalau dia mengatakan khilafiyah, saya nggak setuju, nggak kesetujuanmu itu jangan diucapkan, tapi gerak harus. Jadi ngangkat tangan bagaimana? Itu fatwa Syekh Utsaimin, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti, yang diikuti itu geraknya, bukan ucapannya. Saya nggak setuju dia berkunut. Aslinya saya nggak kunut, tapi dia kunut. Tapi hari ini dia kedudukannya imam saya. Tuh, maka saya berpendapat dalam urusan-urusan khilafiyah kita harus ngikut imam. Dalam masalah, contohnya turun sujud, ada yang dengkul dulu, ada yang tangan dulu. Kalau kita tahu imam kita itu tangan dulu, kita ikut imam. Tangan dikit, gitu tangan. Sebenarnya kita mah cenderung dengkul dikit. Contohnya gitu ya. Tapi hari ini dia jadi imam saya. Tangan, apa-apa, tangan dikit. Satu waktu kita diimami, dengkul dulu, dengkul kering, dengkul. Jadi ngikut imam, waktu itu kita jadi ngikut imam. Sama dengan Sami Allahu liman hamidah. Ada yang begini, ada yang lurus. Sedakep, ikut sedakep itu. Itu namanya makmum yang benar. Itu kalau di belakang imam, kalau yang jauh. Ya kalau nggak tahu itu bebas. Orang berlu. Tapi kan kita tengetin kalau si mah sedakep. Contohnya kalau kita udah kenal, kalau kita nggak tahu ya nggak masalah, nggak. Syariat tidak membebani kalau kita nggak tahu. La yukalliful nafsan. Itu caranya, saudara. Kalau menurut pendapat saya, saudara boleh ikut, boleh enggak. Ini namanya pendapat, boleh-boleh saja. Jadi masalah ijtihadiyah, kita waktu itu harus mengikuti ijtihad imam. Tuh ya. Jadi kalau memahami ijtihad. Kalau di Mesir katanya di Al-Azhar, di Masjid Al-Azhar bukan Kebayoran, sana. Al-Azhar Mesir. Saudara-saudara, imam hari ini Fulan bin Fulan. Dia akan mempraktekkan mazhab Syafi'i. Jelasin langsung. Nggak harus Syafi'i, nanti giliran lagi, berbeda lagi. Nah, kalau beliau akan, jadi ada pengantarnya, seperti Pak Dadang kalau di sini. Beliau akan menyampaikan praktek Abu Hanifah. Nanti Ahmad bin Hambal. Jadi terbiasa dia dengan perbedaan. Yang penting ada dalilnya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap membimbing dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.